Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo, selamat siang. Selamat Selamat siang, siang. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Mbak Ganti, Mbak Kartika, dan Mbak Putri. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali kali ini kita semua, sobat kami, dapat kembali berjumpa dalam program Digitalk seri ke-26. Nah, acara kita kali ini, Digitalk, adalah persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Dan tentunya pastinya, kali ini kita semua menggandeng narasumber yang sangat biasa, sangat kompeten di bidangnya sesuai dengan tema diskusi kita hari ini. Dan hari ini, 12 November 2025, bersama-sama kita akan berdiskusi dengan tema memperkuat SDM yang berintegritas dalam rangka penguatan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di institusi pemerintah. Nah, dan perlu sobat kami ketahui juga bahwa Digitalk kali ini merupakan rangkaian lanjutan dari kegiatan yang sebelumnya sudah diselenggarakan, yaitu Forum Komunikasi Cyber dan Sandi Daerah atau Forkomsanda DIY yang sudah diselenggarakan kemarin tanggal 14 Oktober 2025 di Hotel New Sapir Yogyakarta. Dan juga sobat kami, salah satu sasaran atau tujuan dari dipilihnya tema Digitalk kita kali ini itu untuk pembekalan kompetensi SDM dalam rangka mendukung penerapan SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan juga Sobat Digitalk kali ini juga ditujukan pembekalan CAT bagi karyawan di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, oke, tentunya pastinya sebelum kita mulai ke acara selanjutnya, kita sapa-sapa dulu tamu kita yang istimewa yang sudah berkenan untuk hadir dan join kali ini. Yang pertama yang kami hormati, Bapak Kepala Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Bapak Ignatius Trihastono SSMM. Selamat siang, Pak Keli. Selamat siang, Assalamualaikum, Mbak Ganti, Semuanya di Facebook kok, Bu. Terima Mas kasih, Pak Tito, Keli. Mas Heri, dan Di semua office itu. teman-teman yang bergabung. Terima kasih, Pak Keli, dalam perjalanan sudah Ya, berkenan untuk tetap selamat siang, join. Mbak Ganti, Mas Tito, Mas Erik yang bergabung dalam forum ini, dan tentunya semua teman-teman eh, yang juga ikut bergabung. Iya, oke Pak Keli, nanti sambil perjalanan tetap mengikuti Digitalk ya Pak ya. Dan selanjutnya juga kita akan sapa narasumber kita join hari ini. Ada Bapak Erik Hadi Saputra yang merupakan motivator dan juga dosen dari Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat siang Pak Erik. Selamat siang Mbak Andanti, selamat siang Pak Kepala Dinas, Pak Keli, dan tim. Semoga lancar perjalanan ke Jakarta. Terima kasih Mbak. Dan semua para audiens, Bapak Ibu yang mengikuti acara. Mudah-mudahan sehat dan selalu menginspirasi. Ya, mantap Pak Erik, ini terlihat sudah sangat siap untuk diskusi bersama ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak, insya Allah. Iya, dan juga kita sapa narasumber kita yang kedua, ada Pak Seto Wijaya yang merupakan lecturer dan digital media entusias yang sangat mah dan sangat biasa saya sapa Mas Seto. Halo, Ya, oke. selamat siang Mas Seto. Halo, selamat siang nanti. Sugeng siang, Pak. Eso, Pak Klik. Sugeng siang, Mas Tito. Nggih. Selamat Sehat-sehat. siang. Siap, sehat-sehat, Pak. Selamat sampai tujuan dan selamat siang kepada para peserta. Mohon izin sebelumnya. Iya. Terima kasih Pak Keli, Pak Erik, dan Mas Seto yang sudah berkenan join kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita langsung menuju ke diskusi kita nih yang kayaknya udah sangat siap nih untuk narasumber-narasumber kita hari ini, kita akan mendengarkan dulu eh, pengantar diskusi sebelum kita menuju inti diskusinya yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat Bapak Ignatius Trihastono SSMM, kami persilahkan. Oke, Mbak Ganti, sebagai host yang ini, rekan-rekan sekalian, teman-teman narasumber, di sini ada Mas Tito Wijoyo dan
Mas Erik Adisa Putra, teman-teman kami, serta teman-teman semuanya, semua aparatur pemerintah Kota Yogyakarta sebagai audien yang saat ini juga bergabung di dalam forum ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatkala kita berbicara pada konteks SPDE atau pemerintahan digital, tentunya ada aspek yang cukup dominan. Dalam hal ini adalah sumber daya manusia, baik pada konteks SDM sebagai pelaku, pada aspek SPDE atau pemerintahan digital adalah aparatur sebagai pemberi layanan, dan satu sisi adalah aparatur sebagai pengguna layanan, terutama pada pelayanan sistem kerja digital. Ada hal mendasar yang kemudian perlukan penguatan service, sehingga pada satu konteks yakni terjaminnya keamanan informasi yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya kapasiti pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan serta prinsip-prinsip SPB. Ketiga adalah kapasitas. Kapasiti, bagaimana kemudian proses-proses pembelajaran aparatur terhadap prinsip-prinsip layanan digital ini menjadi sesuatu yang cukup serius. Latar belakang pertama adalah dari kajian kita pada lingkup pemerintah Kota Yogyakarta, aspek keamanan informasi ini menjadi satu hal yang memerlukan perhatian serius. Karena pada capaian aspek ini kebetulan adalah masih menunjukkan tingkat yang relatif, bahasa saya perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, dari evaluasi pelaksanaan pemerintahan digital atau SPDE beberapa waktu yang lalu bersama dengan Kepala BSSN RI di Kota Yogyakarta, disampaikan beliau adalah isu-isu keamanan informasi tidak lepas dari pemahaman diri aparatur terhadap bagaimana yang bersangkutan bisa kemudian melaksanakan mengelola tanggung jawab untuk memenuhi prinsip-prinsip aman. Siang ini kita akan berbicara, mendiskusikan terkait dengan bagaimana sumber daya manusia ini menempatkan diri dan bisa mengantisipasi dalam hal optimalisasi potensi-potensi digital. Bukan sekedar pada aspek teknis saja, misalnya pemanfaatan perangkat-perangkat tapi juga terkait dengan kebiasaan secara personal kita dengan hal-hal yang sifatnya mendasar. Seberapa jauh kita kemudian hirau terhadap data pribadi kita, seberapa jauh kita kemudian bisa membangun integritas digital. Tentunya kedua narasumber akan bisa memberikan masukan-masukan dan juga kemudian evaluasi serta antisipasi ke depan. Saya kira demikian menjadi pengantar diskusi siang ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami mohon maaf juga mungkin secara konektivitinya kurang begitu jernih, itu karena mohon maaf kami masih dalam perjalanan. Dan mari kita ikuti materi-materi yang akan disampaikan oleh kedua narasumber. Matur nuwun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Keli. Kita mulai untuk pose resmi angka 26 ini.
Kita mulai dari yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk pose yang kedua, pose YK ya, seperti ini. Boleh satu tangan, boleh dua tangan seperti ini, bebas. Kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mbak Nanti. Mohon izin, Coach Erik duluan. Siap. Siap, siap. Pak Klik udah pamit nih kayaknya. Sebelumnya mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mari. tim Diskom Infosan kerja dan para peserta dari webinar acara ini. Oke, izin buat share presentasi ya. Oke, kita akan membahas sedikit seperti tadi sudah disampaikan Klik bahwa aspek keamanan informasi ini adalah sebuah hal yang memang perlu ditingkatkan. Lalu evaluasi mengenai SPBE dan himbauan dari Bapak Kepala BSSN RI, kondisi keamanan informasi untuk memenuhi prinsip-prinsip keamanan ini ya salah satunya adalah SDM untuk mengantisipasi serta mengoptimalisasi atau kita akan menyebutnya nanti people behavior ya untuk menjaga keamanan data pribadi maupun data dari organisasi. Oke, maka judul saya kali ini adalah kesadaran adalah pertahanan di menjaga negeri dari serangan yang tidak terlihat. Wah, ini sebenarnya tidak seseram yang dibayangkan ya. Oke, izin perkenalan diri juga. Nama saya Seto, Seto Wijaya ya, bisa dipanggil Seto. Oke, next. Dan dunia yang sih adalah dunia yang rentan. Kenapa sih? Nah, ini tadi juga Li juga sudah menyampaikan ya, kita semakin terintegrasi di bidang digital, ternyata memiliki kelemahan, yaitu adalah kerentanan. Di mana kita hidup di era yang setiap aktivitas dari ekonomi hingga administrasi semua pada sistem digital. Saya yakin teman-teman di sini atau Bapak Ibu sekalian semua pasti punya yang namanya mungkin Shopee atau Grab atau Gojek dan semua transaksi pasti di situ. Aduh, mau pesen makan, Shopee Food deh, atau Grab Food deh, gitu, atau lewat GoFood. Nah, itu pasti. Kita mau transfer, sekarang sudah pakai M-Banking. Nah, itu. Sehingga ada sedikit quote yang saya kutip dari Bapak Kepala BSSN RI, semakin terintegrasi sistem kita, semakin penting keamanan cyber. Nah, ini memang sangat penting, karena pada dasarnya menurut saya, yang nyaman itu belum tentu aman, yang aman belum tentu nyaman. Ini quote karena kadang kita juga harus ribet ya. Contoh mungkin dulu kayak BCA itu punya token. Mungkin agak susah ya kita mau transfer harus pakai token dulu, harus ada yang si pembuat, terus kemudian ada yang approval gitu kan. Kemudian ada yang transfer bahkan sampai punya 3 token di beberapa organisasi. Mungkin membuat tidak nyaman, tapi itu akan membuat kita lebih aman. Oke, next. Nah, ledakan serangan cyber di bahkan dari 2020 hingga 2024 gitu ya. Lonjakan yang paling drastis adalah lonjakan phishing atau serangan yang menyerang kepada people. Jadi di sistem informasi mungkin ada people, process, and technology, di mana ketika people-nya atau SOP-nya sudah bagus, teknologinya sudah canggih, firewall-nya bagus, miliaran, tapi ketika people-nya yang kurang terupdate, nah ini yang akan ya, sehingga bisa menyebabkan insider trade gitu. Sehingga di 2024 bahkan dicatat hampir kurang lebih 3 miliar upah serangan global dan 60% melibatkan faktor manusia atau human error atau social engineering gitu atau phishing gitu. Nah, jadi people-nya ini yang harus kita perkuat Bapak Ibu sekalian. Jadi di sebuah organisasi mau sistem sudah canggih sekalipun, firewall miliaran, namun ketika people-nya tidak terupdate dengan baik, nah ini yang cukup membahayakan. Yang siapa sih yang perlu terupdate? Head, eh, top to bottom. Jadi dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas, semua harus terupdate. Tidak perlu apa ya menyayangkan kayak oh dia kan OB nggak perlu mengetahui tentang sistem informasi. Nah itu bisa jadi menjadi sebuah target kerentanan ke depannya nanti. Nah sehingga semuanya harus dikawal dengan baik dalam satu organisasi. Harus ada penguatan atau
lebih ke security awareness ya untuk masalah informasi ini. Oke, next. Nah, semua yang diserang. Sekarang manusianya. Jadi sekarang mungkin dari data-data eh jarang sekali mungkin para penyerang ya kita sebut atau cracker ya itu menyerang di sistemnya. Tapi sekarang lebih banyak menyerang ke manusianya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan cerita atau mendapatkan pengalaman sendiri dapat chat yang isinya file APK, undangan, atau bahkan mengatasnamakan pimpinan, atau mengatasnamakan pimpinan dari organisasi lain, sehingga untuk melakukan entah transfer, melakukan pekerjaan tertentu, atau mengklik suatu tautan. Nah, itu ya bahaya. Di sini perlunya kita mengkonfirmasi ulang. Walaupun itu paling tidak kita bisa mengkonfirmasi mungkin ke sekretarisnya, ke protokolnya, benarkah Bapak atau Ibu pimpinan yang melakukan pengiriman dokumen ini sehingga dokumennya valid gitu. Karena teknologi makin kuat, manusia tetap rentan. Kenapa? Kadang manusia sudah merasa, oh, aku kan udah tahu gitu. Tapi disitulah kerentanan bisa terjadi. Lalu sebenarnya kayak social engineering ya, biayanya tuh murah sekali gitu. Bagi hacker-hacker mungkin atau cracker itu murah. Tidak perlu exploit, tidak perlu beli mal atau beli ransomware. Cukup kirim pesan WhatsApp atau email atau telepon. Nah, itu kayak deepfake saat ini. Nah, ini yang bahaya. Lalu AI memperkuat rekayasa sosial. Nah, ini bahaya banget. Bahaya sekali. AI sekarang sudah manipulasinya luar biasa. Bagaimana kita harus bisa lebih kritis, kita harus bisa lebih memiliki apa ya, cek yang lebih banyak lah. Kita harus bisa ngecek. Jadi benar nggak sih berita ini? Benar nggak sih misalnya hal ini yang dikatakan oleh misal Bapak Presiden atau Bapak Menteri Keuangan gitu kan? Sekarang Pak Menteri Keuangan kan di sosmed lagi hype nih, gitu ya. Nah itu mungkin dicek, bener nggak sih kalimatnya ini? Gitu. Oke, bahkan amateur hack system itu profesional hack people. Sesimpel itu, gitu. Hacknya ke people, nggak usah ke sistem. Gitu. Sistemnya udah pasti kuat, gitu. Oke, oke kayaknya. Oke, Coba nanya, soalnya saya pakai ini ya. gimana? Ada Kayaknya ada yang infonya. Hmm, iya. masuk nih soalnya. Oke, saya lanjut ya, izin. Ya, terus next. Nah, phishing adalah sama seperti serangan yang lewat dari kotak masuk. Itu kan. Tiga dari empat serangan cyber ini ya, kini dimulai dari phishing. Bahaya banget. Phishing itu sekarang lagi merajalela gitu. Ini murah, murah. Mungkin kita yang perlu social engineering. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian untuk mengupload apapun di sosial media. Izin juga, mungkin Bapak Ibu sekalian, jangan terlalu banyak flexing lah. Karena flexing pun sekarang sudah banyak menimbulkan efek-efek negatif ya. Bahkan ada yang ya kita lihat kasus ke belakang lah, bahkan ada yang sampai pencopotan jabatan, bahkan sampai sampai ada yang rumahnya dijarah karena dia sering flexing gitu. 95% organisasi mengalami percobaan phishing minimal sekali dalam setahun. Dan satu dari tiga korban membuka tautan file berbahaya. Ini awareness-nya belum tercipta gitu. Informasinya juga belum clear. Mungkin harus diciptakan SOP-SOP yang jelas juga di organisasinya. Mungkin di organisasi saya atau di kantor saya, ketika kita melakukan bahkan sesimpel menggunakan WiFi public, itu kami langsung melakukan SP1 clear, jelas. Melakukan menggunakan WiFi public itu langsung SP1. Supaya apa? Supaya kita clear. Teman-teman atau para yang ada di organisasi saya ini tidak melakukan tidak melakukan penggunaan WiFi public karena bahaya, rentan. Oke, next. Ini ada phishing di Indonesia yang saya ambil dari 2001 sampai 2004. Yang terakhir bahkan ya, CSIRT di Indonesia menyatakan bahwa phishing jadi serangan paling sering dengan peningkatan 42% dibandingkan tahun sebelumnya atau 2023. Ini angka yang cukup wow buat saya gitu, 42%. Tinggi sekali loh ini. Bahkan di 2023 ya DPR RI dan lembaga publik itu diretas. Gitu ya. Nanti kita lihat berita sebelumnya PDN juga sempat tertas gitu. Nah, ini bahaya sekali gitu. Sebenarnya mungkin bukan sistemnya, tapi mungkin ada people yang melakukan
human error di dalamnya. Oke. Dan ada phishing remain the most effective, low cost and high return weapon. Ini luar biasa for attacker ya, for attacker. Ini luar biasa, sebuah quote yang luar biasa buat saya, dan ini memang mungkin Bapak Ibu di organisasinya harus diwaspadai karena phishing ini benar luar biasa. Next, Dan. Ada beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ya kan? Ini ada phishing juga, terjadi phishing rekening. Kemudian ada yang pakai fake BTS gitu kan. Terus ada Pak Sutri di Padang jadi korban phishing 1,1 miliar. Seakan-akan OJK itu minta fake lah ya ini. Oke, next. Ini juga ada saldo SPP tiba-tiba hilang karena telepon palsu, fake phone, ya kan? Kemudian ada modus penipuan online lewat SMS Blast yang mencatut nama bank. Jadi ini, kadang kami dari bank A, Bapak Ibu harus melakukan klik, kalau tidak saldo Bapak hilang. Atau Bapak ketika tidak melakukan klik ini, sih menjadi 150.000. Bapak, Ibu, izin lebih baik dikonfirmasi ke bank terkait untuk hal-hal tersebut. Karena bisa saja itu sebuah phishing, ya, bagian dari phishing. Next, bahkan pernah terjadi di Yogyakarta. Kasus luar biasa, menggadaikan SK ratusan juta, PNS ini malah jadi korban phishing. Kalau nggak salah ini sekitar 600 jutaan ya. Gitu. Cuman tidak disebutkan siapa. Nah, tapi ini adalah bagian kerentanan. Mereka sudah menggadaikan SK-nya, rencananya mungkin ingin bangun rumah atau membeli mobil, tapi malah kena phishing dan hilang. Jadi sekarang tinggal menanggung hutang aja. Gitu. Oke, next. Nah, ini sekarang hacker itu tidak perlu meretas terlalu jauh. Mereka hanya memainkan yang disebut dengan mind trick atau menipu sebuah pikiran. Yang pertama adalah emosi yang dieksploitasi. Nah, ada apa? Ada ketakutan, kepanikan, kayak tadi kepercayaan, telepon ya kan? Atau kepanikan kayak biasanya ada telepon jam dini hari, jam 4 pagi itu kita masih di bawah alam sadar. Benar-benar kita nggak ini ya, karena bangun tidur di telepon, ini ada keluarga masuk rumah sakit harus operasi, bayar uang sekian juta rupiah dan lain-lain, atau kalau tidak nyawa selamatkan. Nah ini kita kadang-kadang panik jadi langsung wah ya udah nih karena saudara kita nih harus ditransfer dan lain sebagainya. Kemudian banyak bentuk-bentuk dari manipulasi, kan? Korban diancam, kayak misalnya tadi yang saya sampaikan, jika Bapak Ibu tidak melakukan klik di bank ini ya saldo Bapak Ibu akan hilang atau akan dikenakan administrasi 150.000 rupiah misalnya, gitu. Nah, dan mereka selalu mendorong untuk Bapak Ibu bertindak dengan untuk apa? Yaitu karena mereka menimbulkan kepanikan. Nah, ini disebut dengan mind trick. Mungkin nanti Coach Eric yang akan membahas lebih lanjut nih, bagaimana mind trick bekerja inilah, dan bagaimana mengatasinya mungkin. Nah, ada contoh-contoh pesan phishing, misalnya akun Anda akan segera dinonaktifkan dalam 24 jam, segera verifikasi, klik tautan tersebut. Nah, itu bahaya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan asal melakukan klik pada sebuah tautan. Kemudian misalnya ini surat dari sekretaris daerah, dari pimpinan menghadiri acara misalnya pelantikan atau menghadiri sebuah undangan. Nah, segera diklik, padahal itu tautan yang belum tentu benar. Next. Nah, ini kita bahas lagi bahwa hacker tidak perlu meretas sebuah sistem, cukup menipu sebuah pikiran. 70% korban phishing mengetahui pesan itu mencurigakan, tetapi tetap membuat karena faktor emosional atau kepo, bahasa gaulnya kali ya. Bahasa gaulnya kepo, keingintahuan, penasaran. Si ini link apa sih? Nah, ini bahaya nih. Gitu. Kemudian phishing kadang-kadang dengan kalimat urgent atau chat ya, kadang-kadang di WhatsApp itu urgent, important, harus segera diklik atau tidak diblokir dan lain-lain. Ini ada penelitian ya dari Checkpoint Research di tahun 2024. And then 64% ASN menjadi korban phishing percaya bahwa pengirim berasal dari atasan langsung. Ini bahkan surveinya dari BSSN ya, dari survei literasi keamanan ASN tahun 2024. Berarti kan kalau kita katakan 64% ASN, means berarti kan di atas 50% atau di atas setengahnya dari ASN di Indonesia. Nah, ini yang cukup bahaya. Sehingga Bapak Ibu mungkin yang mengikuti acara ini mungkin bisa menyampaikan ke atasannya untuk segera melakukan revisi di bidang SDM untuk teknologi informasi ini. Gitu.
Next, nah ini adalah variasi phishing yang mungkin banyak banget mengintai Bapak Ibu sekalian. Ada mail phishing, ada spear phishing, ada whaling, ada business email compromise, kemudian clone phishing. Clone phishing tuh kita bisa nge-clone device Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada SMS phishing, flash phishing, farming, kemudian ya phishing ya. Dan yang terakhir deepfake. Deepfake tuh yang sekarang banyak banget Bapak Ibu sekalian bisa dilihat mungkin di sosial media ya, di TikTok atau mungkin di Instagram atau di X. Nah, itu banyak sekali deepfake-deepfake. Nah, ini yang bahaya ini, bahaya. Bahkan eh saya pernah menyampaikan bahwa kadang itu penelpon itu menggunakan video call menggunakan wajah yang lain gitu. Jadi misalnya saya bisa aja nih, saya nelpon, misalnya izin saya nelpon gitu, tapi saya pakai fotonya Pak Kli gitu kan, bisa aja tuh. Eh, bisa aja Pak Gi percaya karena yang video call itu wajahnya wajah Pak Kli gitu. Padahal nah, bagaimana cirinya? Nah, itu banyak sekali sudah di YouTube ya. Bapak Ibu sekalian bisa dipelajari. Banyak kayak misalnya gambarnya patah-patah, gerakannya tidak instan. Ini kan saya langsung instan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau deepfake itu enggak, mereka ada jedanya gitu. Sama ketika ngobrol pun kalimat antara saya misalnya halo. Nah, ini eh, wajah saya menyampaikan seperti halo ya. Nah, tapi di deepfake itu bisa aja saya berkata halo tapi dengan suara yang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu bisa pelajari. Next, ini adalah contoh phishing, email phishing ya dari PayPal. PayPal itu jadi yang bikin beda. Nah, mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekalian bisa nge-zoom di situ ada PayPal Desk Account. Hati-hati Bapak Ibu, bahaya. Karena ini bisa aja contoh sebagai seakan-akan saya sebagai PayPal. Padahal ini bukan PayPal resmi. Ini adalah fake PayPal karena ada deskaccount.com ya. Gitu. Resmi PayPal ya paypal.com. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon dilakukan verification sebelum mengklik sebuah tautan ya. Maka mungkin itu ya, ribet. Iya, karena yang tadi saya sampaikan, yang nyaman gitu ya, yang nyaman mungkin belum tentu aman, tapi yang aman kemungkinan tidak nyaman gitu. Next, ini contoh WhatsApp ya, paket gitu. Mungkin Bapak Ibu sering pesen ya di atau di Tokped atau di manapun kan suka ada izin paket gitu kan. Nah, itu mereka buat ngecek. Ini padahal APK. Nah, bisa dicek ada kotak merah itu APK. Kemudian yang sebelahnya adalah dari Bank BRI. Nah, perlu diwaspadai karena itu bukan resmi website BRI. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus berhati-hati. Kita harus jauh lebih santai, lebih rileks ketika ada orang yang nelpon dengan nada terburu-buru. Ya, memang kesannya jadi kayak nggak apa ya, nggak care gitu ya. Kalau misalnya ternyata telepon ini adalah beneran, misal mitra atau keluarga kita ada yang butuhkan pertolongan. Tapi kita perlu juga mewaspadai karena banyak sekali yang melakukan kejahatan untuk dengan menggunakan kepanikan atau mind trick tadi. Ini ada sedikit video, Bapak Ibu. Ini ada film namanya Mr. Robot. Ini bagaimana phishing terjadi hanya dari telepon dan bisa mengambil keseluruhan uang. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau pengen lihat filmnya di sini ada 10 episode ya, 10. Ya, ini film series ada 10. Ini eh, pemerannya namanya Mas Elliot tuh. Monggo di play, Mas ya. Ya, itu Bapak Ibu. Ini adalah dalam bentuk phone. Kita akan ditanya seakan-akan si Mas Elliot ini yang sedang menelpon, dia fake menjadi orang bank gitu, nelpon. Bagaimana bisa di-generate? Coba Mas Zani diarahkan videonya ke yang sedang tadi menghitung. Dia bisa generate password dari data-data yang kita sampaikan. Nah, ini kita soceng atau social engineering dari misalnya dari apa sosial media atau mungkin data-data yang pernah Bapak Ibu share ke eh, dunia maya lah atau ke internet. Nah, bagaimana? Nah, dia mengambil dari semua data-datanya. Nah, ini scanning. Coba geser lagi, scanning word, geser. Ini sedang mengenerate mungkin password ya. Nah, coba ini geser dikit lagi, Mas Zan. Dikit. Pas di angkanya tuh. Nah, ini dia sedang melakukan generate. Bisa mungkin ya. Teknologinya sekarang canggih-canggih, Pak. Gitu. Karena orang berpikirnya pasti, wah, mau dapat uang, jadi segala cara dihalalkan. Oke, next juga ada satu video lagi. Ini lokal.
ini persembahan dari dulu ya Bank Indonesia ya. Monggo. Ada kemeriahan apa nih? Ini hari ulang tahun aku. Ada baiknya untuk dibagikan, tapi pastikan kamu merahasiakan informasi data pribadi atau seseorang dapat merampas banyak uang dari kamu. Ya, Bapak Ibu sekalian, nggak semua harus diposting. Bapak Ibu sekalian, nggak semua harus diinformasikan ke dalam atau dibagikan, misalnya ke dalam sosial media, WhatsApp, TikTok, atau Instagram. Karena itu tadi Bapak Ibu, ada pesan. Ada orang yang bisa memanfaatkan informasi yang Bapak Ibu bagikan ke sosial media. Dan itu berbahaya, gitu. Jadi kadang-kadang kan ada ulang tahun anak, gitu kan. Karena mungkin aja Bapak Ibu menggunakan yang menggunakan nama dan ulang tahun anak, misalnya kombinasi, misalnya nama anaknya Arkananta, ulang tahunnya 8 April 2015 misalnya. Nah, itu dijadikan password. Bisa aja gitu. Bisa aja seorang orang yang ingin jahat terhadap Bapak selalu mencari celah akan hal-hal tersebut. Itu yang disebut dengan social engineering. Itu nextnya, Mas Zan. Nah, kesadaran adalah pertahanan keamanan dimulai dari sebuah pikiran. Kenapa? Karena kemampuan kita mengenali dan menghindari manipulasi digital itu sangat penting. Dan berhenti sebelum klik. Please, berhenti sebelum klik atau melakukan tindakan ketika Bapak Ibu sedang detail atau sedang mendapatkan pesan yang sedikit mencurigakan. Dan yang terakhir adalah jadikan berpikir kritis digital sebagai sebuah kebiasaan atau menjadi behavior dari Bapak Ibu sekalian. Atau bisa dijadikan SOP di organisasi Bapak Ibu sekalian. Sehingga tidak boleh mengklik sebuah tautan yang tidak jelas. Kunci pertahanan tidak di firewall, tapi di kesadaran people. Gitu. Oke, next. Dari individu ke budaya. Cara membangun awareness, nah ada pelatihan, ada pembuatan SOP, kampanye rutin, kemudian ada pembahasan verifikasi, two-factor verification, kemudian ada edukasi lintas lembaga, baik dari kampus, akademisi, birokrasi, pemerintahan, gitu, bahkan dari praktisi juga. Next, ini adalah sebuah contoh implementasi nyata dari cisardyogyakarta.go.id, ya kan? Ada sebuah kampanye waspada tipu-tipu pajak salah. Wah, pajak banyak sekali. Nanti Bapak Ibu diminta untuk update NPWP dan lain-lain, padahal itu fake. Nah, ini di Cisar Yogyakarta yogyakarta.go.id ini sudah banyak yang Bapak Ibu bisa pelajari juga. Ada portal pelaporan insiden cyber juga di dalamnya, sehingga Bapak Ibu jadi kendala bisa melaporkan langsung karena di Kota Jogja sendiri sudah memiliki Cisar ya. Oke, next. Kita harus bersama menjaga negeri dari ruang cyber. Untuk apa? Nah, untuk bagaimana kita bisa menghindari dari serangan-serangan cyber. Salah satunya Forkomsanda ini adalah wadah lintas instansi untuk membangun kesadaran kolektif dan bagaimana memfasilitasi kolaborasi antara cisar pemerintah atau mungkin akademisi dan komunitas-komunitas atau bahkan bersama praktisi. Yaitu untuk satu kata merah putih Bapak Ibu. Kemudian menjadi pusat pertukaran informasi insiden ya, dan strategi mitigasi lokal sehingga apa yang misalnya sudah terjadi di kota A tidak akan terjadi di kota B. Begitu juga sebaliknya. Dan ini bisa menjadi informasi yang bagus untuk rekan-rekan lainnya. Dan mendorong keseragaman kebijakan keamanan informasi di seluruh Indonesia. Oke, penutup dari saya satu quote dari Majen TNI Dr. Rudiono Kartopati atau Sandian Indonesia. Ingatlah bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah untuk menyebabkan keruntuhan sebuah negara. So, beware, be careful Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan Mbak Nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Seto. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Seto. Tepuk tangan online ini ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Pertama tadi kepala dinas yang sudah ke acara kita, tim Diskominfo-san Kota Yogyakarta tadi sudah bergabung banyak ya, ada Pak Gi, Pak Cahyo dan teman-teman narsum yang luar biasa tadi, muda, energik, inspiratif, Pak Seto Wijaya dan Bapak Ibu semua yang berada di Indonesia. Doanya mudah-mudahan kita semua sehat ya, banyak-banyak kebaikan, lancar urusan, mudah rezeki dan lunas semua hutang. Tidak mendengar aminnya, tapi saya meyakini tadi aminnya dalam Amin. sekali. Ya, oh ternyata terdengar. Mudah-mudahan hutangnya lunas, ya, termasuk pay letter. Karena kalau lunas bisa utang lagi, ya. Ini kata Pak Seto, ya pertahanan yang terbaik itu adalah bagaimana diri sendiri ya yang menjadi pertahanan. Baik, Bapak Ibu, saya Erik Adi Saputra. Memang banyak mahasiswa manggil saya coach, ya Bapak Ibu boleh panggil Coach Erik, Mas Erik, monggo silakan. Saya izin sharing tentang materi kita pada siang hari ini yang tadi Mbak Andanti sudah sampaikan bagaimana strategi penguatan kapasitas SDM dalam keamanan informasi. Nanti kalau kurang boleh update di Radio Republik Indonesia 15 ngisi acara di RRI. Ada rekaman inspirasi hari ini bersama Erik Adi Saputra, itu suara saya. Tapi saya perhatikan wajah Bapak Ibu dari tadi sejak Wijaya menyampaikan materi, sepertinya bukan pendengar RRI. Ya, kemudian saya aktif di MKFM juga sampai sekarang 13 tahun. Dulu kalau Republika masih ada cetaknya, alhamdulillah. Sekarang udah ditutup sama anaknya Pak Erick Thohir ya. Saya sudah nulis 276 tulisan tiap Jumat Republika. Saya home base di Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Komunikasi, mengajar juga di Fakultas Kedokteran UGM, S2 Magister Kebijakan Manajemen Kesehatan untuk para dokter yang mau jadi direksi rumah sakit. Jadi aktivitasnya itu, dan saya senang tuh Mbak Andi kalau ngajar dokter ya, apa ya Pak Seto ya, dokter itu wajahnya terawat dan penuh perawatan gitu, bersih, nggak ada orang susah di kedokteran. Kalau di sini kan beda ya. Ini wajah-wajah ahli surga ya. Wajah-wajah orang baik ya Mbak ya. Gitu. Baik. Itu Bapak Ibu aktif juga banyak ngasih di instansi ya. Banyak di Kementerian Kesehatan, kemudian Direktorat Jenderal Pajak, di Kementerian Hukum, juga di Biro SDM Mabes Polri dan lainnya lah. Nah, saya mau menguatkan dari sisi motivate-nya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi ada satu teori, ini teori kajian komunikasi dalam perspektif psikologi. Namanya, kalau Mbak Andanti pernah belajar itu namanya teori drive theory. Jadi drive itu adalah satu teori yang ditulis oleh David Zazzong. Ternyata Bapak Ibu, ini menguatkan apa yang Pak Seto tadi sampaikan ya. Ternyata kehadiran orang lain, hadirnya orang lain dalam aktivitas kita itu bisa memberikan energizing effect. Dan ada dua, energizing effect positif dan energizing effect negatif. Pertanyaannya kepada kita Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita hadir di tengah orang lain atau bersama teman kita, keluarga kita, kira-kira kita ini termasuk orang yang memberikan energizing effect positif atau orang yang suka memberikan energizing effect yang negatif. Kalau orang yang positif itu kan kalau ditanya, gimana kabarnya Pak Adi di Biri? Alhamdulillah saya merasa hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, yang dengar juga enak. Gimana Bu Idayani kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Gimana Mbak Andanti kabarnya? Pokoknya setiap hari perubahan yang terus berarti Pak. Itu enak. Tapi coba kalau orang ditanya, gimana kabarnya? Maksudnya apa? Takon-takon. Tiap hari yang ini sambat terus ya kan. Nah, jadi kita ada dua sebenarnya. Kita tuh termasuk orang yang energizing positif atau negatif. Dan itu sering Bapak Ibu ya kita kita dalam aktivitas kita, contoh ya, orang yang suka memberikan energizing effect yang negatif sama orang. Kalau ketemu orang sukanya apa? Wah, gemuk ya gitu. Pertanyaannya, ada nggak orang suka diomongin gemuk? Ada yang lebih parah, kok makin kurus Mas? Kok makin jelek ya? Ya pokoknya bikin orang nggak nyaman. Nah,
Jadi Bapak Ibu, pilihannya tuh ke kita. Kita mau ngasih driving effect positif atau negatif. Tentulah sebagai insan Kominfo ya, kita selalu akan berpikir bagaimana hadirnya kita ini bisa beri banyak kebaikan. Hadirnya kita ini bisa memberikan sesuatu yang sangat kuat, termasuk Bapak Ibu ya, di dalam jurnal Social Motivation of Life viewer engagement on tweets. Itu ternyata ketika ada orang live, misalnya Mbak Andanti live ya, terus saya hadir tiba-tiba nonton Erik Hadi Saputra join atau Seto Wijaya join, maka Mbak Andanti itu mesti akan, wah makasih udah join, ada rasa senang. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita pupuk ya. Yang pertama ada 6 sebenarnya, tapi saya mau tekankan 2 Pak Seto, Mbak Andanti dan Bapak Ibu. Yang pertama adalah interaksi sosial dan ini dukungan eksternal dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah interaksi sosial. Bapak Ibu yang berbahagia, kita sering sekali sekarang ini, Mbak Anda sering banget, pengamat itu banyak ngomentari Pak Purbaya, banyak ngomentari orang lain tentang satu teori yang disebut dramaturgi. Nah, saya ingin sharing kepada Bapak Ibu. Jadi biar kita paham, loh orang bilang, oh dramaturginya bagus ya. Mbak Andanti itu dramaturginya bagus, Pak Purbaya itu dramaturginya bagus. Apa itu dramaturgi? Dramaturgi itu sebenarnya adalah satu teori dalam kajian komunikasi tentang presentasi diri. Ini ditulis oleh Erving Goffman. Artinya apa Bapak Ibu? Disinilah kelihatan interaksi sosial manusia. Manusia itu punya namanya impression management. Apa itu impression management? Manusia itu punya kemampuan pengelolaan kesan. Iya kan? Nah, disinilah ya artinya seseorang itu bermain panggung. Nah, panggung itu ada 2, Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah disebut sebagai panggung depan. Panggung depan itu artinya orang lain boleh lihat kita. Orang boleh tahu kita. Dan ada juga yang namanya panggung belakang. Panggung belakang itu artinya panggung yang hanya dirinya, keluarganya, Tuhannya, dan mungkin besti-bestinya aja yang tahu. Gitu loh. Pertanyaannya adalah, orang akan berusaha sebaik-baiknya untuk menunjukkan panggung depan. Dia akan mempresentasikan dirinya dengan sebaik-baiknya. Lewat apa? Lewat banyak hal. Lewat pakaian, lewat tutur kata, lewat perawatan, banyaklah. Lewat kalimat, ya, lewat foto, orang akan menunjukkan sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah, apakah panggung belakangnya demikian? Tentu kita berharap orang itu baik di front region, wilayah depan, dan baik juga di wilayah belakang. Bahkan ada sesuatu kebaikan yang orang tidak tahu, ternyata kebaikan itu adalah di belakang panggung ternyata lebih banyak. Nah, yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, ya, yang kita lihat banyak sekarang ini adalah panggung depannya terlihat baik, ternyata panggung belakangnya banyak hal-hal negatif. Nah, kalau Pak Seto Wijaya itu panggung depannya seperti itu, tapi panggung belakang jauh lebih wisdom. Wah, itulah kira-kira ya. Nah, kalau panggung Pak Giarto itu sama, panggung depannya Ustadz, panggung belakangnya juga ulama. Jadi sama ya. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu. Tadi kan Pak Seto bilang, tidak semua hal harus kita publish. Artinya ketika kita bekerja di tempat yang data itu menjadi satu hal yang sangat penting, ada hal-hal yang porsinya butuh dipublish, ada hal yang porsinya tidak perlu orang tahu. Nah, inilah yang kita bedakan antara panggung depan dengan panggung belakang. Pertanyaannya adalah, apakah ini layak untuk kita publish? Oh, ternyata bukan untuk panggung publik. Cukuplah itu menjadi panggung belakang, nggak perlu untuk disampaikan. Harus bisa memilah. Mainlah wilayah backstage. Ketika ini ternyata membuat tidak nyaman, nggak usah. Ya, contoh, Bu, mohon maaf ya. Saya Pak Seto, ketika ada berita ini teman saya kan kebetulan wakil rektor 2, teman S3 saya itu wakil rektor 2-nya universitas ini. Ini universitas besar di Indonesia ya. Dan ternyata mereka itu bikin konferensi pers. Konferensi pers apa yang mereka bikin? Mereka tidak pernah ngajari alumni mereka. Tidak pernah ya ngajari alumni Pak Seto
yang pernah Pak Seto ngajar, yang sekarang profesinya sebagai moderator, ya kan nggak pernah kan ya? Tidak pernah ngajari alumni saya itu kalimat yang provokatif, kalimat yang negatif, yang membuat orang tidak nyaman. Kami selalu mengajari namanya komunikasi. Tahu enggak? Beliau ini tuh, Mbak Laras ini tuh orang pinter, orang cerdas, kerjanya di lembaga asing. Tapi karena maaf, panggung belakang yang pingin muncul ke depan tidak bisa dijaga, apa yang terjadi? Akhirnya jadi masalah. Dia hanya mikir dirinya. Dia nggak tahu bagaimana orang tuanya menangis, kampus tempat dia kuliah akhirnya bikin media conference. Artinya apa, Bapak Ibu? Manusia itu perlu berpikir jadi orang baik. Kalau kita bisa jadi orang baik, maka jangan kita itu ganggu orang lain. Kita nggak bisa berbuat baik, maka jangan pikiran negatif kita tuh ganggu orang. Kenapa? Karena baik itu sebenarnya adalah cara hidup, bukan marketing tools. Jadi kalau kita mau baik sama orang, baik aja. Dan orang yang baik itu nggak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan jelas balas kebaikan dengan kebaikan. Jadi ketika kita bekerja punya kekuatan kebaikan, nanti dampaknya adalah bagaimana maslahat untuk semua. Kita nggak mau ganggu orang gitu loh Bapak Ibu. Nah, kasus kayak gini kan kasihan, dia nggak mikir dirinya oke, tapi dia harus mikir harusnya bagaimana dampak yang dilakukan oleh keluarga besarnya, kepada kampusnya, kepada teman-temannya. Orang jadi tidak nyaman. Yang kedua adalah, yang keenam tadi, yang teorinya drive teori tadi, dukungan nyata. Ada cerita begini, tanggal 2 Agustus 2024, saya nggak tahu Mbak ikut di sini apa enggak waktu itu, ini Gubernur DIY Bapak Ibu akan melepas kontingen atlet. Ini kontingen terbesarnya DIY. Karena DIY itu belum pernah mengirimkan kontingen 700 orang. Ini kontingen terbanyak. Waktu mau perhelatan kontestan PON ke-21 di Aceh, Sumut. Tanggal 2 Agustus ini, Gubernur itu penekanan yang sangat kuat. Apa kata Gubernur? Bapak Ibu, saya paham prinsip hidup orang Jawa adalah nerimo. Saya tahu prinsip hidup orang Jogja adalah nerimo. Tapi mbok tolong, dalam pertandingan jangan langsung nerima. Harus punya sesuatu, harus punya yang namanya integritas. Totalitas nggak pakai batas. Pertanyaannya, untuk atlet bisa berangkat, ya Bapak, untuk atlet bisa berangkat, yang urunan itu banyak sekali. Pemerintah, pengusaha, orang yang peduli, untuk menyiapkan semua seragam ini, kebutuhan lain tuh semua orang membahu, ya apa ya, bersama-sama gitu. Pertanyaannya adalah, apa susahnya bikin orang lain senang? Apa susahnya bikin orang lain bangga? Kenapa sudah support? Dan waktu itu target emasnya DI itu cuma 16 emas loh Mbak Andanti, Bapak Ibu, Pak Seto. Cuma 16 emas. Saya ditelepon sama Ketua Satgas, Pak Pramana. Pak Pramana bilang, Mas Erik, minta tolong penguatan untuk teman-teman atlet. Tanggal berapa? Saya bilang, tanggal 2 Agustus. Waktu itu saya tidak bisa, karena saya sering di Bandung. Lagi menyelesaikan disertasi, jadi saya sering di Bandung. Terus, saya tidak bisa Pak Satgas, karena sedang di Bandung. Apa kata Pak Satgas? Kalimatnya adalah, Mas Erik, saya tahu jenengan nggak bisa. Tapi gimana caranya bisa? Ini untuk DIY. Ini untuk DIY. Mau KTP-nya dipindahkan? Ya jangan gitu. Pokoknya korsanya itu DIY. Kan tak tolong. Dulu pernah datang ke di satu stadion Sleman itu waktu mau Porda. Saya pernah dikirim di satu klub bola karena kalah terus klub bolanya itu kan di Liga 1. Saya datang memotivasi mereka. Wah, termotivasi, terbakar motivasinya. Besoknya tanding kalah. Ya, nah, baiklah, saya merebut pulang. Saya merebut pulang pagi-pagi, terus temu ketua KONI dan tim, saya ketemu dengan para atlet. Saya lihat mana yang mau tanding. Ini, kalau lihat wajahnya yang tanding merengut kayak gini, jangankan 16 emas.
Ini bisa dampaknya, ini ingat tadi apa? Energizing effect. Ketika kamu murung, apa yang terjadi Bapak Ibu? Orang akan mulai menjaga sikap dan orang lain akan bisa terpengaruh jadi murung. Ketika kamu happy, orang lain juga akan kelihatan happy. Kayak misalnya Mbak Nanti ya, Mbak Nanti itu biasanya diem, kemudian lalu apa ya, banyak ngomong. Apa kata orang? Mbak Andanti itu kenapa ya gitu? Biasanya diam. Pak Seto biasanya suka ngomong. Tiba-tiba diam. Orang akan ngomong, Pak Seto ada masalah apa ya? Ah gitu. Ya, jadi perubahan itu akan memberi efek. Ya kan? Mas Cahyo misalnya. Mas Cahyo itu kan eh, anteng ya, karakter orangnya itu tenang gitu. Tiba-tiba banyak ngomong. Langsung lah saya sama Pak Seto ngomong. Itu Mas Cahyo salah minum kata Ustaz. Ya kan? Ini kayaknya salah minum ya. Nah, perubahan itu Bapak Ibu berpengaruh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu menghadirkan terus rasa bahagia. Namanya anchoring. Hadirkan jangkar bahagia. Pertanyaan saya, apa yang bisa membuat bahagia? Misalnya, ada yang bahagia itu sebelum ngisi sebagai narsum itu minum kopi dulu. Wah, ini akan bikin bahagia. Ada yang dia harus apa ya, nanti setelah ini saya ingin minum kopi susu gula aren. Ada yang dia harus melakukan sesuatu yang dia bikin happy. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita naikkan. Kita naikkan titiknya, kita hadirkan rasa bahagia itu supaya apa? Supaya itu bisa jadi momen kuatnya kita. Jadi makanya mohon maaf ya, Bapak Ibu yang bekerja di Kominfo, ketika Bapak Ibu mau berkolaborasi, berangkat dari rumah, maaf nih Mbak Andanti misalnya ya, sudah menikah. Maaf, saya bicara nikah di sini ada yang belum menikah ya? Di sini ada yang belum menikah? Ada. Masalahnya apa? Oke. Belum ya, belum. Jadi gini, misalnya ada persoalan dengan suami. Berarti kan kalau keluar pagar, itu ada service line pagar. Ya kan? Nah, berangkat mau ke Kominfo, Kota Jogja, di Kominfosan Kota Jogja, ketika sudah keluar pagar, bilang sama suami, ya Pak Pacar nanti istrinya aku udah keluar pagar. Masalah kita lanjut nanti. Assalamualaikum. Berangkat. Ketika datang ke kantor, panggung depan. Orang tidak perlu dikasih tahu panggung belakang. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah saya merasa hari ini saya merasa lebih baik kemarin. Gimana ya Mbak Andanti? Aku lihat kamu tuh kok orangnya apa ya, ngomong terus apa? Oh, intinya komunikasi sih sebenarnya. Orang melihat ada masalah, orang ada masalah. Padahal tadi di rumah lagi ada perbedaan pandangan. Nah, sampai pulang dari kantor, udah sampai besok ya, balik lagi. Kemudian sampai di rumah bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gimana lanjut enggak? Urusan tadi jadi urusan lagi. Itulah Bapak Ibu cara memilahnya, membaginya. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika kita, kenapa orang kena kasus ya, misalnya telepon dini hari, ada yang namanya sifat reaktif, ya kan? Orang-orang yang kena tadi ketika baca, lalu cemas, lalu emosinya muncul, kemudian reaktif, mengklik, menerima teleponnya, kemudian membacanya dengan gelisah, tidak ada orang yang diajak ngomong. Disitulah yang namanya reaktif. Maka caranya adalah kita hadirkan rasa tenang. Jadi kalau ada persoalan, Bapak Ibu ya, hadirkan rasa tenang. Gimana cara menghadirkan rasa tenang tadi? Kan, mohon maaf, Bapak itu kan punya 5 gelombang ya. Gamma, beta, alfa, theta, delta. Nah, kalau mohon maaf, kalau otak manusia itu ada berapa? Ada berapa kalau otak manusia? Satu. Kalau dua, satu di sini, satu di lutut. Enggak. Oh, saya paham ngomong dua itu karena satu belahan kiri, yang satu belahan kanan. Gitu kan ya? Mau nanya kepada Bapak Ibu, izin nanya, siapa yang selama ini bekerjanya menggunakan kemampuan otak kiri? Enggak ada. Baik. Siapa yang oh, ada Pak Adi. Siapa yang selama ini bekerja menggunakan kemampuan otak kanan? Oh, enggak ada. Baik. Jadi hanya cuma satu orang ya. Jadi yang lain selama ini pakai, cuman enggak tahu ini kiri apa kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu
pernah ngetes nggak selama ini dominan kerjanya bagian kiri atau bagian kanan? Nggak tahu. Nah, caranya gini, mau sama-sama boleh ya. Coba tangannya gini, Pak Fajar, Pak Desti, Mbak Danti, tangannya gini. Kalau saya bilang satu, tepuk sekali. Satu. Nah, kalau saya bilang dua, tepuk dua kali. Ya. Kalau saya bilang tiga, ini masuk dan kunci. Nah, kunci dan posisinya coba lihat nyaman. Ada yang jempol kirinya di atas, ada yang jempol kanannya di atas. Oke ya? Nah, kenyamanan. Siapa yang jempol kirinya di atas? Ini saya dapat ilmunya waktu pelatihan BPKP di Bandung. Nah, kalau jempol kirinya di atas, itu pimpinan kerja selama ini bagian kanan. Kreativitas, imajinasi, konseptual, mapping. Nah, ciri-ciri orang kayak gini kalau diajak ngomong adalah itu sukanya rencanakan. Misalnya, ini misal loh ya, ini misal ini tahun depan atau 6 bulan lagi, kayak IPA ya gitu. Ada nggak yang jempol kanannya di atas? Nah, kalau jempol kanan di atas, itu yang dominan kerja selama ini kiri. Nah, kalau yang kiri itu detail, reject, analisisnya mendalam. Kalau diajak ngomong mesti, apa? Mosok, kok aku kurang ngerti. Nah, tapi kadang nggak konsisten. Ada nggak yang sejajar? Bukan kiri di atas, bukan kanan di atas. Kalau ada yang sejajar, itu pemain volley. Ya, bukan bukan kiri atau kanan, Pak Adi. Nah, cara lihatnya nggak konsisten itu adalah begini. Nanti satu sama, duanya tetap, tiganya dekep. Nah, jadi dekep itu Bapak Ibu nanti kita bisa tahu. Begini, ini kita bisa tahu loh orang itu tuh bekerjanya banyak kiri atau kanan, ya. Nah, jadi saya bisa kalau saya ngajar dulu di kelas ya, Bapak Ibu ya. Kalau mahasiswa saya gini, saya tahu ini yang kerja ini bagian dari kiri atau bagian kanan atau kedinginan. Itu bisa kelihatan dari dekepnya. Standby ya, sekali lagi yuk, yuk standby. 1, 2, 3. Hitungan ketiga lepas satu lengan. 1, 2, 3. Berarti ada yang satu nempel. Siapa yang nempel di badannya lengan kiri? Nah, itu yang kerja. Siapa yang nempel lengan kanan? Itu yang kerja kanan. Itu. Siapa yang lepas dua-duanya? Itu kesehatan mental. Karena minta satu ya. Oke, jadi Bapak Ibu apapun itu kiri atau kanan, silahkan diseimbangkan ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Baik, closingnya gini. Jadi ternyata Bapak Ibu, kalau kita mau tidak reaktif, caranya adalah banyaklah masuk ke gelombang alfa ini. Kreativitas, relaksasi. Caranya gimana? Lah nafas dalam. Jadi kalau Bapak Ibu tiba-tiba ada yang nelpon, bahasanya kalimat mendadak, jangan langsung reaktif, rileks dulu, tarik dulu. Relaksasi itu kadang memunculkan ide yang kita kadang nggak tahu. Jadi ketenangan itu penting dalam menghadapi situasi ini. Ya. Nah, contoh berikutnya adalah Bapak Ibu bisa gunakan teori namanya teori pengolahan informasi. Teori ini artinya apa? Setiap kali ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu ingat lebih mudah, lakukan yang namanya proses Chang. Chang itu artinya tolong setiap informasi itu dipotong-potong dan dikasih cerita. Itu untuk memasukkan ke dalam long term memory. Kenapa orang jadi ingat? Karena informasi itu masuk, kemudian masuknya itu secara emosional. Contoh kalau nggak percaya, boleh diketik di chat Zoom juga ya. Kalau jawab langsung boleh. Kalau saya sebut sesuatu, balas sebutan saya. Boleh diketik. 1, 2, 3. Teh botol. Saya tidak minta Bapak Ibu jawabnya apa. Saya tidak minta sebagian Bapak Ibu jawab sosro. Tapi alam bawah sadarnya, cangnya sudah sosro sebagian besar. Ya, oh ini saya tidak minta. Oh ya, boleh. Yang kedua, sepeda motor. Sebagian kita tahu bahwa Yamaha semakin terdepan. Tapi sebagian besar tahu Honda di hati, one heart. Itu lagi. Pasta gigi. Ya.
Ada nggak yang ngomong odol? Ada kan? Kalau ada yang ngomong odol, itu kan berarti baby boomer lebih tua lagi. Karena odol itu merek pertama pasta gigi di Indonesia. Dari mana taunya? Dari cerita orang tuanya. Ini odol banyak loh, Pak. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, karena rasa senang tadi itulah, apa yang terjadi? Jogja dapat rekor pertama kali perolehan medali emas terbanyak dalam perhelatan selama Pekan Olahraga Nasional. 29 emas dan medali 117. Kenapa Bapak Ibu? Karena bertandingnya senang. Karena aktivitasnya enjoy. Makanya kenapa orang yang bersyukur kalau lihat kondisi keuangannya mesti sehat. Di mana posisinya? Tinggal kita yang melihatnya. Apakah kita beraktivitas karena mata? Kalau kita beraktivitas karena mata, berarti aktivitas kita adalah sesuatu yang selalu disuruh. Selalu sesuatu yang kadang orang request. Kalau melakukan sesuatu nanya, ini ada transportnya enggak? Ini ada honornya enggak? Silakan saja. Tapi orang yang kayak gini dapatnya adalah uang. Yang kedua adalah bekerja membangun karir. Skenario-nya, sutradaranya diri sendiri. Apa yang didapatkan? Prestasi dan kesuksesan. Orang yang punya prestasi mesti punya uang. Dan yang ketiga adalah bekerjanya karena panggilan jiwa. Kalau panggilan jiwa, maka Tuhan yang menjadi sutradaranya. Kalau Allah yang jadi sutradaranya, Bapak Ibu akan dapat keberkahan, akan dapat happiness, kebaikan yang nggak akan pernah putus. Jadi balik lagi kepada kita. Sebagai penutup, kata-kata hari ini begini. Orang sering bilang bahwa orang Diskominfo San itu kadang bekerja, suka nerangi orang tapi bakar diri sendiri. Bilang kepada mereka bahwa kita ini adalah lilin magic. Apa itu lilin magic? Lilin magic itu ada lilin yang kalau dipakai di ulang tahun seolah ditiup padam, tapi tunggulah sebentar lagi dia menyala lagi. Ditiup lagi, 2 detik dia menyala lagi. Di mana rahasianya? Bukan di ujung, bukan di api. Rahasia lilin magic adalah ada pada sumbu yang ada di dalam batang. Selama ini masih ada, selama ini belum, apinya akan terus menyala. Kata Sandi Sundoro, api cintaku padamu tak pernah padam. Itu api cinta kepada Indonesia. Itu api cinta kepada dan informasi Indonesia. Seperti lilin magic. Sehat dan teruslah terinspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Kita beri tepuk tangan online yang meriah untuk Pak Erik. Nah, selanjutnya nih, materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini lebih meresap lagi, kita masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Nah, ini dari tadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang muncul di kolom komentar. Ini kita langsung bacakan saja ya, Pak Erik dan Mas Seto. Pertanyaan pertama itu ada dari Sonya, dari Perencana Kominfo Sumba Timur. Nah, ini jauh sekali nih dari Sumba Timur. Ini bertanya, dan ini sepertinya pertanyaan lebih cocok untuk dijawab oleh Mas Seto ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi berulang kali phishing pada orang sama? Nah, gimana ini? Silahkan Mas Seto. Oke, terima kasih Ibu Sonya. Izin jawab ya. Yang pertama, supaya tidak terjadi pada orang lama. Itu menurut aku ya kan, pertama adalah pola edukasi dari teknis ke human centric ya. Jadi edukasi literasi digital jangan hanya berhenti kepada kita, tapi kita juga harus share kepada rekan-rekan kita, kepada keluarga kita juga. Kemudian ada edukasi yang berulang, itu banget, karena kalau enggak sangat berbahaya. Dan menurutku menggunakan bahasa dan atau simbol yang sangat dekat di masyarakat, karena kadang bahasa kan juga mempengaruhi dan kedekatan juga bisa mempengaruhi sebuah tindakan dari orang, seperti yang tadi Coach Erik sampaikan bahwa energi positif juga bisa membawa sebuah tindakan yang positif juga. Seperti itu Bu Sonya. Gitu. Terima kasih Mbak Nanti sudah. Nah, ini masih untuk Mas Seto lagi nih, masih untuk Mas Seto. Pertanyaan yang kedua itu dari Kominfo Prabu. Edukasi yang tepat sebaiknya dilakukan oleh kami dalam peran pengedukasi masyarakat, bagaimana ya Pak? Sedangkan minat literasi digital masyarakat masih sangat kurang.
karena phishing yang terjadi dalam bentuk yang sama. Tapi masih banyak nih yang sering terjebak. Gimana, Seto? Oke, terima kasih Diskom Info Prabu Melik. Yang pertama juga perlu diinvestigasi ya, akar masalahnya. Sama sih seperti kayak tadi Bu Sonya, akar masalahnya kenapa dia tertipu dan lain-lain. Kemudian gunakan pendekatan yang bahasanya jauh lebih simple diterima atau lebih mudah diterima oleh kalangan masyarakat ataupun di organisasinya. Eh, Ditambah kalau menurutku ada kayak kampanye lewat sosmed. Ini atau short-short video yang sekarang bisa di-create bahkan menggunakan AI untuk melakukan kampanye apa ya, peduli terhadap keamanan digital ini. Karena mungkin itu tadi apa ya, mungkin minat baca dari rekan-rekan kita juga mungkin kurang, atau mungkin waktunya ya kurang kurang banyak, tapi buat waktu scroll TikTok dan Instagram mungkin mereka masih bisa menyempatkan. Nah, sehingga kampanye yang dilakukan melalui sosial media dengan bahasa yang cukup apa ya, rakyat gitu, itu mungkin bisa membantu. Dan sosial media kan free ya, jadi enak banget tinggal upload aja, itu jauh lebih menyenangkan lah, nggak perlu ada biaya tambahan untuk platformnya gitu. Bentar itu Mbak Danti. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan nih. Nah, menurut saya untuk pertanyaan ketiga ini bisa nih dijawab oleh Mas Seto dan juga oleh Pak Erik. Oke. Pertanyaan ketiga dari Leoni Diskominfo Karangasem. Banyak teman-teman ASN yang sebenarnya sudah tahu nih apa itu phishing, tapi masih sering lengah karena berbagai faktor. Bagaimana cara membangun budaya kerja yang sadar keamanan informasi tanpa menghambat produktivitas kami sehari-hari? Monggo, silahkan. Mungkin bisa dari Mas Seto dulu. Selanjutnya nanti akan ditanggapi oleh Pak Erik. Silahkan. Oke, siap. Terima kasih. Dari Ibu Leoni ya. Oke, izin menjawab. Yang pertama mungkin menurut saya ya, harus mengubah paradigma. Keamanan ini bukan sebagai penghambat, tapi bagian dari kinerja. Ketika kita bisa mengamankan diri kita minimal ya, mengamankan data-data diri kita, itu kita turut andil dalam mengamankan negara ini. Ya seperti tadi Pak Rubiono Kertopati menyampaikan bahwa satu kesalahan orang saja bisa meruntuhkan negara. Jadi kita harus dulu paradigmanya bahwa kita ini adalah bagian dari keamanan. Kemudian menggunakan pendekatan micro awareness atau yang lebih efektif lah. Kampanye-kampanye seperti dibuatkan pamflet di tempat kerja, jangan menempel password di post-it, nah, misalnya di monitor. Karena saya juga pernah menemukan itu username password ada di post-it di monitor, nah itu kan sebuah kerentanan. Lalu eh, apa ya, membangun security champion lah. Jadi kayak kita menunjuk sebuah perwakilan atau duta keamanan di organisasi untuk mengamankan bidangnya. Contoh dari bidang keuangan, ada supervisinya atau misalnya eselonnya atau eselon 3 yang tunjuk untuk menjadi duta keamanan informasi. Nah, dia selalu harus melakukan recall, pengulangan, karena ketika diulang-ulang terus harusnya ingat ya, gitu. Terus kemudian terapkan prinsip secure by default, bukan secure by effort. Kenapa? Karena kita harus security ini jauh lebih apa ya, sebuah yang keamanan ini adalah bagian dari kita sebagai warga negara Indonesia lah. Lalu lebih kepada ini ya, SOP ya, SOP. SOP-nya juga harus ditingkatkan. Jadi harus menjadi bagian dari peraturan organisasi tersebut. Ketika sudah diatur, nah harusnya lebih ketat lagi, lebih tight lagi. Jadi harusnya jauh bisa lebih aman lagi. Begitu dari saya. Selanjutnya mungkin Coach bisa Ya, menambahkan. terima kasih Pak Seto. Ya, tadi Bu Leoni dari Kominfo Karangasem ya. Menurut saya, Bu, kita perlu yang namanya membangun circle of excellence ya. Artinya kita itu saling menguatkan sisi-sisi yang excellent, edukasi-edukasi yang sangat kuat kepada ya pertama lingkungan kerja kita. Kadang-kadang Pak Seto ya kalau datang ke satu instansi itu kadang-kadang password password user login aplikasinya aja
di komputernya, ditempel di ruang kantornya ya. Takut lupa kan itu kan kebaca orang siapa yang hadir di situ kan. Jadi kalau menurut saya sih betul ya Pak Seto bilang tadi, aman itu kan mulai dari diri kita. Saya mohon maaf Pak Seto ya. Saya aja Bapak Ibu mohon maaf ya. Di rumah saya itu kan di rumah kami itu kan ada cyber home. Saya itu untuk hal-hal yang bersifat sangat private itu nggak mau loh masuk dalam jaringan WiFi yang walaupun itu secure. Karena secure itu bisa aja unsecure sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang di dalam jaringan itu siapa saja. Jangan-jangan banyak snipingnya di situ. Karena saya beberapa kali kan, tiba-tiba jam 4 subuh terjadi transaksi di kartu kredit saya di Amerika. Kemudian beberapa kali terjadi transaksi pembelian software games. Nah, situ saya berpikir, oh ini kayaknya saya pernah masuk jaringan dan buka transaksi perbankan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, saya udah nggak mau lagi. Saya kalau ada eh, koneksi di seluler, saya akan lebih percaya pakai koneksi seluler. Makanya saya pakai dengan kapasitas memori yang besar, ya. Supaya apa? Kapasitas ya supaya ya dalam sebulan itu bisa mengcover gitu. Nah, jadi kalau saya Bu Leoni ya, mari kita bangun circle-nya excellent di antara kita. Dan ketika ada hal-hal yang ya, ternyata teman kita terpengaruh, kita harus ngingetin gitu. Misalnya passwordnya jangan diletak di situ, passwordnya jangan ditempel di sini. Itu sangat bahaya sekali. Walaupun kemampuan mengingat itu tidak sama, karena orang juga jarang sekali mau ganti-ganti password dan usernya. Nah itu kan sama ya dengan ada mahasiswa pasca di tempat saya itu menghindari mantannya dan selalu bisa dihubungi. Dia bahkan terus ganti nomor handphone, ganti gadget, tapi tetap selalu terhubungi. Saya bilang sama iya, kamu memang ganti nomor, tapi kan kamu nggak pernah ganti email. Karena setiap transaksi jejaknya pasti akan terekam di situ. Gitu Bu Leoni tambahan dari saya. Semoga bermanfaat, bangunlah Circle of Excellence. Oke, terima kasih Mas Seto dan Pak Eri. Selanjutnya, wah ini ternyata pertanyaan lumayan banyak karena antusiasnya yang tinggi nih. Pertanyaan keempat, ini mungkin lebih tepatnya untuk Mas Seto ya, dari Diah Mawarti. Apakah ketersediaan data secara digital melalui SPBE secara otomatis meningkatkan integritas aparatur atau justru memudahkan peluang penyimpanan dari fisik menjadi digital? Strategi apa yang paling efektif untuk memastikan transparansi data diikuti dengan akuntabilitas pegawai? Silahkan Mas Seto. Oke, izin Ibu Dewi. Bu Dewi ya bener ya, Ibu Dewi. Ibu Diah Hari ini. Mawarti. Ibu Diah Mawarti. Iya. Ibu Diah Mawarti. Oke. Izin menjawab Ibu Diah. Yang pertama, digitalisasi sebenarnya bukan integritas otomatis ya. Dulu kan kita mungkin bisa memanipulasi dalam bentuk fisik atau dokumen ya, juga bisa diganti dengan database digital. Kalau cuman perkara apa ya, dalam hal kejujuran lah ya, ini dokumen. Lalu SPB itu sebenarnya bisa menjadi dua mata pisau ya, dua sisi pisau. Yang pertama data terekam otomatis dan sulit dihapus. Terus kemudian layanan publik sebenarnya lebih cepat dan transparan ya. Terus lebih real time karena ada dashboard. Terus sisi negatifnya, nah ini jika hak akses tidak dikontrol, maka bisa muncul privilege misuse atau penyalahgunaan akun admin. Ini bahaya juga. Lalu sistem dapat dimanipulasi dari dalam, jadi bisa menginput data-data palsu mungkin ya. Kemudian integrasi bisa tergradasi diam-diam di balik algoritmanya. Lalu kunci dari itu adalah transparansi menuju akuntabilitas, di mana harus adanya audit, terus adanya zero trust policy, terus kemudian mungkin data governance yang memiliki tanggung jawab peran dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak bisa dibangun sendirian, tapi harus dari organisasinya sehingga integrity by design for security-nya. Jadi benar-benar harus kompleks banget ini. Nggak bisa hanya satu dua orang saja menurut saya, tapi memang dari organisasinya. Mungkin bagaimana tingkat lebih lanjutnya, mungkin pelatihan harus ditingkatkan untuk pengamanan data di SPBE ini. Nah, itu pentingnya pelatihan atau sertifikasi dari masing-masing orang yang memiliki wewenang. Kemudian apa ya?
Kayak mungkin digital integrity index-nya juga perlu ditingkatkan. Jadi seperti harus ada indeksnya, kepatuhan, SOP, dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, Ibu. Mohon izin. Mbak Nanti, Oke, terima kasih. terima kasih Mas Seto. Nah, ini selanjutnya ini lebih mengarah untuk Pak Erik nih, Oh gantian iya, biar Mas baik. Setonya bisa minum dulu. Selanjutnya kita akan diskusi sama Pak Erik. Nah, ini dari Dewi Pusparini. Ada Iya, 2 pertanyaan langsung untuk Pak Erik semua. Yang baik. pertama, dari perspektif akademisi dan praktisi digital, Iya. bagaimana strategi efektif untuk membangun kesadaran keamanan cyber di kalangan ASN dan pengelola data pemerintah? Bagaimana cara mengubah mindset SDM agar tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi juga memahami tanggung jawab moral dalam menjaga keamanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya ini masih nyambung. Sebagai motivator dan juga dosen, bagaimana cara menumbuhkan nilai integritas dan tanggung jawab pribadi dalam pengelolaan sistem digital pemerintahan? Apa langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan karakter SDM agar siap menghadapi ancaman cyber? Bagaimana membangun budaya kerja berbasis kejujuran dan transparansi di era SPBE yang serba digital? Nah, lumayan ini Pak Erik, silahkan Ya. langsung. Jadi, makasih Bu Dewi Pusparini ya. Ini jawabnya 1 semester nih. Makasih Bu Dewi. Ya, pertama apa yang harus dilakukan ya? Kalau saya tadi memang Bapak kita harus terus meningkatkan kompetensi kita karena perkembangan digitalisasi itu semakin kuat, semakin kencang, upgrading kemampuan itu terus harus kita lakukan terus. Maka namanya edukasi, kemudian brainstorming itu harus selalu ada. Itu satu. Yang kedua adalah kalau sebagai apa ya, sebagai dosen motivator bagaimana menjaga menumbuhkan integritas, kami itu kalau kebetulan kan di Amikom itu banyak program studi yang fakultas komputer ya. Dan anak-anak teknik komputer itu salah satu kesukaannya itu adalah menghacking, ngehack, uji coba terus ya. Dia hack, lupa dia tutup, ketangkap banyak banget itu, ketangkap. Bahkan punya kita aja dihack sama dia ya. Jadi ya kita harus kasih tahu kepada mereka, nggak apa-apa kemampuan hacking itu baik, ya artinya itu kompetensi, tapi juga harus punya etika. Tadi saya bilang tadi ya orang itu harus punya kemampuan etika. Jadi bahkan kami ya kalau misalnya ada orang yang mau melakukan hacking gitu, itu kadang-kadang izin dulu. Pak Seto izin ya, ini anak-anak mau. Wah, jadi tim Seto udah siap dulu nih layer mana nih yang mau dikasih. Dan itu kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya etika untuk belajar. Kadang-kadang kita kasih ya ini kalau mau dikasih apa ya edukasi pengertian bahwa pintar itu harus punya apa ya etik sosial lah gitu bahwa saya bilang tadi kita nggak boleh ganggu orang gitu kan ada juga teman kebetulan pimpinan salah satu badan usaha yang memang bergerak di bidang software gitu ya dia pernah bilang ke saya gimana kenal nggak di salah satu perguruan tinggi ini gitu terus saya bilang kenal gitu kenapa jadi kita melihat berseliweran gitu VA pembayaran virtual akun itu yang nggak secure gitu itu kalau diambil gampang banget. Terus gimana? Ya email terus kasih tahu bahwa ini nggak aman gitu. Terus saya bilang loh kalau kamu kasih tahu ini nggak aman berarti kan kamu ngincar dia berarti sebenarnya. Kamu ngincar. Tapi kan masa dia harus kena dulu baru lapor kita lah. Tapi kalau kamu tawarin, kamu udah tahu berarti kan kamu ngincer. Nah ini integritas Bapak Ibu. Makanya ya sudahlah kita pokoknya kalau ada sesama apa ya pertemanan kita ngasih tahu. Kita ngasih tahu ini ada yang terjemahan di sistem ini nanti bisa diperbaiki. Jadi untuk menjaga integritas itu salah satunya adalah marilah kita menghargai orang lain gitu. Nah, itu satu, kayak orang lain. Yang kedua adalah jadilah teladan, Bu. Kalau untuk integritas kan jadilah contoh bagi orang lain bahwa kita itu betul-betul komitmen bersama-sama. Kan gini, ada pepatah, if you want go fast, go alone. If you want go far, go together. Kalau ingin jalan cepat, jalan sendirian. Jangan jauh-jauh. Kalau Bapak Ibu ke Jogja, kalau ke Maro mampir Beringharjo ngajak ibu-ibu udah nggak akan bisa cepat ya kan jadi kalau mau jalan cepat jalan sendirian tapi kalau ingin jalan jauh jalanlah bersama-sama dalam satu circle of excellence para apa ya forum Kominfo Indonesia teman-teman yang membangun Indonesia itu untuk secure di teknologi informasinya nah ancaman-ancaman banyak ancaman itu sebenarnya
tanpa sadar adalah insecure-nya kita sendiri. Kita sendiri yang tidak membuat itu secure. Misalnya terlalu banyak mempublish sesuatu yang nggak perlu dipublish. Ya kan? Banyak cerita. Makanya orang bilang, sekarang tugas Intel tuh mudah kok. Kalau dulu Intel tuh ya tinggal ikuti Pak Seto terus ya. Sekarang tuh nggak perlu Intel itu. Intel tuh cukup lihat story-nya Mbak Andanti itu apa. Udah kita aja. Makan lagi check in. Lagi ngapain upload, lagi ngapain. Akhirnya orang bisa lihat jejaknya dari situ. Jangan salahkan orang akhirnya mengerti tentang kita karena semuanya sudah kita publish. Nah, makanya Pak Adi di Kota Kediri nggak semua dipublish. Ada hal-hal yang perlu kita share dan ada hal-hal yang perlu kita keep. Untuk menghadapi ancaman siber, marilah bersama-sama Bu Dewi ya. Karena nggak bisa sendiri, karena nggak bisa dosen sendiri, nggak bisa mahasiswa. Semua unsur harus bersama-sama. Bagaimana membawa kerja yang jujur? Ya harus punya yang namanya komitmen pribadi. Ya, bahwa orang baik itu pasti akan ada muncul kebaikan. Jadi agama sudah mengajarkan jika kamu baik, baik itu untuk kamu. Jadi kalau orang jujur, jujur itu untuk dia. Dan orang nggak jujur itu nanti dampaknya lihat saja. Mohon maaf ya, kalau dalam Islam dikatakan in asantum li anfusikum. Kalau kamu baik, baik itu untuk kamu. Jadi jangan pernah menyesal jadi orang baik, Bu. Jangan pernah menyesal jadi orang jujur. Karena orang bilang, Allah, baik nggak baik. So, apa yang orang ini lihat? Penghasilannya. Padahal tidak. Tidak semua rezeki dalam bentuk finansial. Kata Prof. Quren Shihab, ada juga rezeki yang mahal, namanya ketenangan batin. Maaf Bu, salah satu orang yang tidak jujur, apa yang terjadi? Gelisah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Makasih. Oke, terima kasih Pak Erik. Ya bener ini. Ini udah 3 SKS, Pak. Iya. Iya, ini juga lewat YouTube ini ada yang ikut nyimak digital kali ini. Dan pertanyaan kali ini yang dari YouTube Mas Seto dari Ari Widawati 255. Bagaimana mengetahui suatu postingan itu berbahaya atau tidak? Karena contohnya beberapa waktu lalu ada survei anti korupsi oleh SPI atau KPK, ada link yang harus diklik, tapi banyak orang yang tidak ikut merespon karena takut begitu. Nah, silahkan Mas Eto. Oke, terima kasih. Bu Ari, ya, ini Ari, Mas atau Mbak atau Pak? Kayaknya Bu, ibu ini ya. Ibu ya, oke Ibu Ari. Iya. Terima kasih Bu Ari. Bagaimana? Eh, Tadi Bu yang saya sampaikan, kita itu harus bisa apa ya melakukan verifikasi ya karena sesuatu yang aman mungkin akan tidak nyaman ya, tidak nyaman. Jadi harus berkali-kali. Kayak link dari KPK misalnya tadi disampaikan bahwa ya kita harus ngecek apakah benar KPK itu melakukan survei. Lalu yang kedua, apakah itu berasal dari resmi KPK? Bisa kita lihat mungkin di websitenya KPK. Website resminya kalau Indonesia, kalau di government pasti belakangnya .co.id gitu. Kalau corporate.co.id itu pendaftarannya cukup rumit. Tapi kalau belakangnya .com itu kemungkinan bisa saja fake gitu atau .co misalnya. Co itu Kolombia. Nah, itu bisa saja. Jadi melakukan mitigasi-mitigasi seperti itu. Pendaftaran seperti contoh di kantor saya itu menggunakan .co.id. Nah, itu pendaftaran cukup rumit ketimbang hanya melakukan pendaftaran .com. Ya mungkin kalau kampusnya Pak Erik berarti kan amikom.ac.id ya Pak ya, karena Iya, akademik ya. ya, Nah, betul. itu pendaftaran rumit karena harus mendaftarkan berkas-berkas bahkan sampai akta perusahaan pun turut dilampirkan ketika mendaftarkan hal tersebut gitu. Nah, itu harus dikasih ulang Ibu. Dalam hal ini kita harus lebih menanamkan mindset human firewall atau teknologi itu hanya sebuah alat. Manusialah yang mengambil sebuah keputusan. Dan teknologi bisa memperkuat keamanan, tapi hanya manusia berintegritas yang bisa menjaganya. Jadi tetap menjaganya itu. Mohon izin, yang segitu dari saya. Bang. Oke, nah ini masih Mas Seto lagi nih, Mas. Minumnya nanti belakangan ya, Mas. Abis ini kan ke Pak Erik kok. Ya, ini dari Muhammad Rashidin. Menurut Anda, tantangan terbesar apa yang dihadapi ASN menjaga keamanan data pemerintahan di era transformasi digital? Monggo, Mas Seto. Oke, tantangan apa ya? Tantangannya lebih kepada, menurut saya,
kurang peka terhadap sebuah apa ya, terhadap eh, sebuah keamanan digital. Jadi lebih lebih ke lebih ke sering mengacukan eh, kayak itu kan bukan tanggung jawab saya gitu. Contoh OB deh, dapat voucher link misalnya game 50.000. Klik aja. Padahal main gamenya pakai WiFi kantor. Bisa aja mungkin itu bagian dari firewall atau itu bagian dari firewall, sorry, itu bagian dari apa malware yang ditanamkan di voucher game tersebut. Itu terus ngingsek ke misalnya ke WiFi-nya. Nanti kan harus tetap diberi apa ya, diberikan edukasi kepada OB bahwa jangan asal klik ya, hati-hati kuponnya berbahaya. Atau misalnya tapi ada aja misalnya yang suka tukang kebun misalnya di rumah ataupun di kantor gitu kan, itu juga harus kita berikan edukasi hal-hal tersebut. Alasannya kenapa? Karena lebih merasa bahwa itu bukan tanggung jawab saya. Itu sih kalau dari aku ya, gitu. Jadi apa ya, bahasa teoretikalnya apa nih, Coach Erik? Oke, mungkin Coach Erik nih bisa membantu nih menambahkan. Ya, makasih Pak Seto. Sebenarnya adalah yang Pak Seto sampaikan tadi ya, konsistensi untuk orang care itu yang agak susah, Pak. Misalnya ketika orang sudah hari ini semangat gitu ya, tapi besok-besok yang lain cuek, jadi akhirnya kena dampak. Ini tadi energi efeknya kena. Udahlah yang lain juga nggak gitu peduli kok, saya yang ngapain juga gitu. Makanya tantangannya adalah harus punya namanya caring culture, budaya peduli gitu. Ya, memang gini. Saya itu enggak punya perusahaan ini, tapi saya merasa memiliki perusahaan ini. Saya itu enggak punya Kominfo ini, tapi saya merasa memiliki Kominfo. Jadi ownership-nya itu Pak harus punya. Nah, jadi berpikir, ini kan bukan kerjaan saya yang tadi Pak Seto bilang, ya udah akhirnya jadi enggak apa ya, jadi hilang lagi nanti yang lain itu biar kepala seksi yang lain aja nanti aku rampung kok. Arak pensiun ngopo. Nah, ya kan nggak bisa gitu. Justru yang harusnya tuh justru saya harus meninggalkan sesuatu sebelum saya pensiun kan gitu Pak Adi ya. Kan wah itu yang muda-muda itu Pak Adi lah itu yang kalau saya kan ini udah pensiun lah. Pak Fajar lah ini yang selalu menerangi ya kan. Nah, itu kayak gitu-gitu harusnya punya ownership, caring culture. Orang punya caring culture, maka yang akan dia jaga adalah bagaimana kepedulian dia. Nah, kalau kita nggak peduli lah, terus yang peduli siapa, Pak? Apa harus ada persoalan dulu baru akhirnya peduli? Kan nggak gitu kan. Ya, namanya manajemen resiko itu adalah sebelum resiko itu terjadi, kita sudah mengatasinya dengan rasa caring kita tadi. Itu sih Pak Seto kalau saya mau tambahkan. Makasih. Oke, terima kasih Mas Seto dan Pak Erik. Ini Mas Setonya udah langsung ngoper ke Pak Erik karena sudah terbatuk-batuk ini ya. Iya, karena ini antusiasnya sangat tinggi nih. Nah, ini penanya terakhir ini karena kita juga sudah mau di penghujung acara. Pak Penanya Adi terakhir. dari Kota Kediri kayaknya mau nanya itu Mbak Anen. Enggak ya? Oh, enggak. Enggak. Ya, monggo. Iya, ini pertanyaan terakhir. Ini kalau yang ini 9 SKS, Pak. Siap. Ini kita bisa kita simak bareng-bareng nih dari kolom komentar. Ini dari Jojon YK. Nah, ini kayaknya untuk Pak Erik ini lebih cocoknya ya. Ya. Ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana upaya institusi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program pengembangan SDM agar nilai integritas menjadi bagian utama dalam proses transformasi digital melalui SPBE. Yang kedua, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi instansi pemerintah ketika mengimplementasikan kebijakan SPBE dalam konteks penguatan integritas SDM? Dan bagaimana sih atau best practices yang telah terbukti efektif? Dan yang ketiga, bagaimana mekanisme evaluasi dan monitoring yang diterapkan untuk mengukur efektivitas pembentukan SDM yang berintegritas dalam mendukung implementasi SPB. Nah, ini mungkin 12 SKS malah Pak. Silahkan langsung Pak Erik. Di Jogja ini nanti
Kalau kurang ya tinggal diatur tempat ngopi aja ya Pak Jojon ya. Nah, mantap. Pertama, bagaimana upaya institusi pemerintah merancang dan melaksanakan program pengembangan SDM dengan nilai integritas sebagai utama dalam proses transformasi. Kalau menurut saya Pak Jojon, ada yang namanya transformasi budaya kerja. Yang pertama adalah eksekusi yang efektif. Karena banyak orang asetnya, sumber dayanya banyak. Dulu itu kan ada Jim Collins tuh dalam buku Good to Great, bahwa siapa SDM, kita nggak bisa bilang lagi sumber daya manusia itu adalah sebagai aset. Itu dulu. Sekarang sumber yang jadi aset itu adalah sumber daya manusia yang kuat, yang tangguh, nggak mudah nyerah, yang jujur. Itu yang jadi aset. Nggak hanya sekedar sumber daya manusia. Yang kedua adalah idenya. Nah, yang paling lagi adalah eksekusi yang efektif. Ada ide dijalankan nggak? Ada ide hanya sekedar ide tapi nggak mau dilakukan. Maka menurut saya yang pertama Pak Jojon adalah eksekusi harus efektif. Yang kedua adalah cara kerja baru. Artinya cara kerja baru itu mindset lama itu harus mulai ada yang namanya dengan mindset yang baru, bahwa bekerja itu ya menjadi ASN itu adalah sesuatu yang mulia, ASN itu adalah satu kebanggaan, ASN itu adalah sesuatu yang anugerah Tuhan. Kenapa? Karena bayangin Pak, 2024 aja yang daftar mau jadi ASN itu 2.080.000 orang. Berapa orang yang diterima? Sedikit sekali. Nah, sekarang udah jadi ASN, maka itu harus disyukuri. Cara kerja barunya adalah harus melakukan sesuatu yang tidak sama seperti dulu, selalu ada hal-hal yang baru. Different is not always better, but the best is always different. Beda nggak selalu sama, tapi yang baik pasti berbeda. Nah, apa yang bedakan kita dengan yang lain? Kalau sama saja berarti nggak ada yang bikin beda. Yang ketiga adalah pelayanan unggul. Pelayanan unggul itu adalah artinya bahwa ketika kerja, pelayanan unggul itu harus ditunjukkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah komitmen individu. Pertanyaannya, komitmen individu kita apa dalam pelayanan sebagai SDM? Mohon maaf ya, saya coach transformasi budaya kerja di Kemenkes. Salah satu permintaan dari Kementerian Kesehatan adalah selama jam kerja, tolong centang biru WhatsApp diaktifkan. Berapa banyak pegawai di Kominfo yang jam kerja centang birunya masih tidak biru? Itu aja. Kepedulian pribadi aja, Pak. Muncullah. Caring saya ketika Pak Seto chat saya, centang biru berarti saya baca. Kalau saya nggak centang biru berarti saya nggak baca. Tapi kan ada orang yang baca tapi nggak centang biru. Di chat pagi, balasnya pagi, tapi juga ya. Nah, kalau niatnya ini adalah menghindari pekerjaan, berarti kan nggak komitmen. Yang kedua adalah komitmen unit kerja. Antara satu bagian dengan yang itu ada berkolaborasi. Jadi kalau kita mau melihat mau excellent, tanyalah bidang yang lain. Misalnya di bidang Pak Andi. Bidang Pak Andi itu gimana pelayanannya? Kalau dia mendukung orang, kasih. Nah, bidang yang Pak Wajar berapa pelayanannya? Mau nyupport nggak dia? Maka tanya orang lain bagaimana. Jadi bukan klaim bidang kita paling bagus, seksi yang bagus, tapi lihatlah orang lain, tanyalah orang lain apa kita bagus apa enggak. Yang ketiga adalah service outreach. Bagaimana Kominfo San itu kenal oleh masyarakat, bagaimana dinas kita ini orang lain merasakan kehadirannya. Nah, itu harus dilakukan. Itu baru nomor 1 itu, Mbak Andanti. Dua, apa saja tantangan yang biasa dihadapi? Yang dihadapi sebenarnya lebih kepada personalnya si Pak Jojon. Kalau saya lihat integritas itu kan lebih banyak kepada kenalnya. Ya, kalau saya teruslah edukasi Pak. Best practice itu artinya belajarlah kepada pemerintah daerah yang sukses. Misalnya Pak Jojon melihat yang paling sukses di sini daerah mana yang pernah melakukan hal ini. Datanglah ke sana, belajarlah ke sana. Apa yang mereka lakukan, komitmen apa yang mereka kerjakan. Ya, kalau orang mutu kan selalu mengatakan tulislah apa yang kamu lakukan dan lakukanlah apa yang kamu tulis. Itu. Jadi best practice-nya adalah belajar dari orang yang sudah pernah sukses melakukan itu. Yang ketiga, bagaimana mekanisme evaluasi monitoringnya? Ya, tentu ada yang tadi misalnya adalah berkala, brainstorming, pimpinannya juga harus care, kemudian sesama teman juga harus saling menilai. Makanya kalau di swasta itu, mohon maaf Pak, remunerasi atau gaji itu ditentukan penilaian teman yang lain. Jadi yang lain itu nilai kita. Ini nilai kita tuh selalu akan naik turun. Bagaimana kita, orang lain menilai kita. Nah, kita harus bisa mengatakan orang lain. Kalau teman-teman pajak, ketika melihat ada temannya melakukan kecurangan, dia lapor, itu bisa ada buktinya, itu bisa semakin menunjukkan integritas mereka. Jadi meningkatkan integritas dalam mendukung implementasi SPBE ini adalah maka marilah dari diri kita. Kalau kata Agim itu kan bilangnya mulailah dari diri sendiri, mulailah dari yang kecil dan mulailah dari sekarang juga. Jangan tunda, mulailah
apa ya, menuliskan apa yang sebenarnya. Nah, itu nanti mengisi apa yang sebenarnya. Karena itu akan memberi dampak nyaman dan baik. Data itu kalau dikelola dengan sangat baik, nanti outputnya akan jadi baik. Gitu. Jadi kalau orang akuntansi bilang apa? Neracanya, ya kan? Ya pokoknya ada keberimbangan. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak Jojon. Matur nuwun, makasih. Kalau kurang nanti dijadi kopi, Pak. Oke, terima kasih Pak Erik. Langsung dijadwalkan ngopi bareng Pak Jojon ya Pak ya. Oke, nah ini karena sudah saya sesi tanya jawab. Nah ini pasti kedua narasumber ini karena sudah terbanjiri pertanyaan ingin gantian tanya. Nah karena seperti yang sudah saya sebutkan di awal akan ada hadiah bagi dua partisipan, Bapak Ibu, sobat kami yang mau menjawab dan bisa menjawab pertanyaan dari narasumber. Nah sekarang saya berikan kesempatan untuk Pak Seto, Mas Seto dan Pak Erik untuk bertanya. Nah, yang pertama mungkin Mas Seto dulu nih. Silahkan bertanya nanti bagi Bapak Ibu sobat kami yang ingin menjawab bisa langsung raise hand. Nanti setelah kami persilahkan bisa langsung aktifkan mikrofonnya, bisa langsung perkenalan, kemudian habis itu langsung menjawab pertanyaannya. Ya, oke. Silahkan langsung Mas Seto mungkin pertanyaannya. Siap. Pertanyaannya simpel dari tadi yang sudah kita bahas masalah phishing ya kan. Sebenarnya lebih ada berapa variasi phishing? Ya, simpel loh Mbak nanti. Ada berapa variasi phishing? Oke. Ya. Monggo Bapak Ibu yang bisa menjawab langsung raise hand. Nggak ada yang raise hand ini Mas. Bagaimana ini? Susah ya kali ya? Iya, Susah ya? sepertinya susah ini. Susah. Oke. Atau lagi itu ChatGPT dulu. Oh, ChatGPT. Ini lagi GPT Atau mau ini. diganti? Gimana ini? Terlalu susah kali ya? Iya ini. Saya juga ikut berpikir ini Mas. Nah, ini ada satu yang raise hand. Pertama raise Oke. hand. Ada Diskominfo Kabupaten Sekadau. Oh, Ya. oke. Monggo silahkan. Dari Diskominfo Kabupaten Sekadau bisa langsung diaktifkan mikrofonnya, perkenalan dan menjawab pertanyaan dari Mas Seto. Baik, izin selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sore. Selamat sore. Sore, Pak. Perkenalkan saya Yosef dari Diskominfo Kabupaten Sekadau, menjabat sebagai Manggala Informatika, ahli pertama. Wah, mantap. Jadi tadi harus bisa jawab ini Mas. Pertanyaannya tadi variasi phishing ya Pak? Ya, phishing. Kalau dari materi yang tadi disampaikan ada 10 variasi phishing Pak. Oke, apa aja Pak? 3 aja Pak atau 5 boleh lah. Yang paling sering sih mail ya Pak, mail phishing, kemudian clone phishing, yang terakhir mungkin yang lagi ngetren itu deepfake Pak. Deepfake ya, oke. Ya, itu aja sih Pak. Mantap, Pak nanti. Oke, lolos Mas Seto? Lolos. Oke, selamat untuk Thank Pak you, Yosef dari Info Kabupaten Sekadau. Dan selanjutnya nih, thank you. Pertanyaan kedua dari narasumber kita, Pak Erik. Silahkan Pak. Makasih. Tadi cerita tentang drive teori yang ditulis oleh David Zazzong. Apa asumsi dari teori itu atau apa isi dari teori itu? Pak Adi dari Kota Kediri, monggo. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah raise hand? Ya, Silahkan. Pak Fajar. Oh, Pak Fajar. Pak Fajar. Oh, enggak. Ayo silakan Bapak Ibu kami. Pak Adi. Bisa diulang pertanyaannya Pak Erik mungkin? Ya, biar tadi bisa kan saya lebih disimak. cerita, saya cerita tentang satu teori dalam kajian komunikasi dari perspektif psikologi namanya drive theory. Drive theory ini ditulis oleh David Zazzong atau ditemukan oleh David Zazzong. Apa sih cerita dari drive theory itu? Ya, Tadi saya dalam materi tak ulang terus. Drive theory. Ya silahkan Ya. Bapak Ibu sobat kami. Ada yang bisa menjawab langsung raise hand. Akan ada hadiah yang sangat menarik. Gratis jatah
kopi bareng Pak Erik dan Mas Seto ini nanti. Ya, tak lanjutkan lagi. Di teori itu dikatakan kehadiran orang lain bisa memberikan titik-titik. Nah, titik-titik. Monggo Bapak Ibu, Lama-lama langsung diisi titik-titik A, titik-titiknya. B, C, D nih. Mungkin bisa dikasih opsi A, B, C, D, E, Pak. Iya. Ya. Pertama, kehadiran orang lain itu bisa memberikan titik-titik-titik. A. Interaksi sosial. B. Energizing effect negatif. Itu B ya. C. Energizing effect positif. D. Oh, udah ada yang angkat tangan. Oke, ada langsung yang angkat tangan setelah D. di-spill ABCD-nya. Ya. Loh, yang D-nya belum ini. nggak jadi Raisen. Tadi siapa yang sudah Raisen ya? Ya. Yang D, B dan C benar. Monggo, silakan. Monggo Bapak Ibu sobat kami tadi ada yang sudah raise hand. Aku tak tunjuk aja. Pak Adi dari Kota Kediri F. Monggo Pak Adi, pilih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau menurut saya tadi kelihatannya jawabannya yang D deh. Ya, apa? Energizing positif sama yang negatif. Ya betul ya. Pak Adi itu udah tahu, cuman Pak Adi itu enggak mau ngomong. Saya Selamat, lupa Pak Adi. namanya apa itu nggak tahu istilahnya tapi. Ya betul. Betul Pak. Benar Iya. Pak. Lolos? Sip. Oke, selamat untuk Pak Adi. Nah, ini setelah kita sesi tanya jawab dan sudah kembaliin lagi, para narasumber juga sudah kembali bertanya, kita juga sudah dapat pemenang-pemenangnya. Nah, karena antusias yang sangat luar biasa ini, yuk kita tutup diskusi kali ini dengan closing statement atau kesimpulan yang dari dua POV nih, dari POV-nya Mas Seto dan dari POV-nya Pak Erik. Yuk kita mulai dulu dari POV-nya Mas Seto, silahkan. Oke, poinnya yang aman belum tentu nyaman, yang nyaman belum tentu aman, dan teknologi hanya sebuah alat, manusialah yang menjadi pengambil sebuah keputusan. Mantap, luar biasa Mas Seto. Oke, itu singkat, padat, dan sangat jelas. Luar biasa. Kalau dari POV-nya Pak Erik mungkin? Ya, sebagai apapun ya, baik sebagai ASN, sebagai pegawai, sebagai pribadi, untuk mandiri keamanan Indonesia, teknologi Indonesia, kita harus siap 100%. Apa maksudnya siap 100%? Siap itu adalah S-nya kita harus sepenuh hati. Ya, yang kedua adalah harus ikhlas. Yang ketiga harus pegang amanah ini sebaik-baiknya, dan yang keempat adalah P, pantang nyerah, pantang sambat, pantang ngeluh. Siap 100% untuk Indonesia. Terima kasih. Sehat dan teruslah terinspirasi. Luar biasa. Terima kasih Pak Erik dan Mas Seto untuk kasih. closing statement-nya. Sangat luar biasa untuk kali ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, akan ada 3 pemenang dari sesi diskusi kita kali ini. Dan saya umumkan pemenangnya dari penanya yang pertanyaannya paling menarik. Selamat untuk Ibu Diah Mawarti. Kemudian dua yang berhasil menjawab pertanyaannya Mas Seto, yaitu Bapak Yosef dari Diskominfo Kabupaten Skadau. Dan yang berhasil menjawab pertanyaannya Pak ada Bapak Adi dari Kota Kediri. Selamat, tepuk tangan yang meriah, tepuk tangan online untuk para pemenang kita. Dan bagi Bapak Ibu pemenang, nanti akan dihubungi oleh admin dan juga bisa langsung menghubungi admin kami melalui nomor 0811 2947 788. 0811 2947 788 untuk langsung komunikasi terkait kelancaran pengiriman hadiah. Dan untuk Bapak Ibu, sobat kami yang belum berhasil untuk menang kali ini, tidak apa-apa, ditunggu lagi untuk seri Digitalk selanjutnya. Dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk pengisian link daftar hadir terkait kebutuhan penerbitan e-sertifikat yang informasinya sudah ada di kolom komentar, persilahkan. Dan juga untuk para karyawan, untuk presensi juga kami ingatkan. Dan kemudian ini adalah sudah menginjak acara penutup karena 5 menit lagi sudah selesai acaranya. Kami dari sobat kami dari Digitalk
Kami mengucapkan terima kasih banyak atas seluruh antusiasnya yang sangat luar biasa. Semoga kegiatan ini membawa manfaat baik untuk kita semua. Kita kawal terus kegiatan Digitalks ini supaya terus berlanjut, ada episode-episode selanjutnya. Saya Andanti Kartika, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.